Dan emang benar ya ada pernyataan bahwa ijazah itu udah hilang? Oh iya, dia kan ngomong begitu. Dia bilang sebetulnya saya ingin menunjukkan tapi ijazah saya hilang. Kemudian pengacaranya kan kemarin ngomongnya juga begitu. Bahwa ini akan kami tunjukkan tapi nanti di persidangan. Kan lucu ya. Masa kemudian kalau misalnya saya minta ijazah Anda, apakah kemudian atas dasar privacy saya nggak boleh menunjukkan ijazah Anda kepada orang lain? Kan lucu. Maksud saya padahal biar selesai tuntas masalah ini nih ijazah gua, lu mau apa kan gitu ya? Iya. Ini karena kan orang kemudian mencari-cari sampai diusut-usut mengenai nomor ijazah yang tadi kita bicarakan itu ya, bahwa di satu fakultas ya di UGM itu kan bahwa misalnya itu ada nomor, kemudian tahun kelulusan, kemudian singkatan nama dari dekan, sekretaris fakultas dalam nomor surat dalam nomor ijazah itu kan begitu. Jadi itulah yang harusnya kita ketahui. Kalau memang itu benar asli, fine ya. Jadi paling kita cuma bisa bilang minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kayaknya Prof Ikrar ini sotoy deh. Gue tuh kagak pernah denger ya Pak Jokowi bilang ijazahnya hilang, gak pernah. Yang ngelempar itu entah siapa, dan lalu dikembangkan sama tetangga kita lah. Bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu katanya hilang. Tapi rupanya Prof Ikrar termakan juga. Aduh. Mungkin ya wajar sih kalau kita kan selalu ngikutin berita-berita Pak Jokowi ya. Kalau Prof Ikrar mungkin ogah. Jadi statement-statement Pak Jokowi itu beliau nggak tahu mungkin. Aduh. Ya begitulah. Kalau sudah dimasuki area hati, perasaan, apalagi perasaannya itu benci, susah. Ngobatinnya susah. Tadi udah dengar juga kan kata Prof Ikrar. Kalau emang asli, ya kita mohon maaf. Ya, kalau gue sih, ya maafin aja nggak apa-apa. Entar tanggung jawabnya sono di akhirat kali. Nuduh orang macam-macam tuh coba. Kalau dipikir tuh sakit hati bener Pak Jokowi, tapi ya sabar aja pihak UGM juga. Logikanya gini Pak, UGM tuh udah bilang. UGM yang ngeluarin ijazah itu bilang dia ngeluarin ijazah atas nama Joko Widodo dan itu ada. Masih pada kagak percaya, dianggapnya hilang. Ya emang hilang, artinya kagak ada. Setiap siswa atau mahasiswa pastilah ketika lulus ya ijazah aslinya dibawa sama mereka masing-masing. Aduh. Ini kita aja orang biasa, orang bawah ngerti gitu ya. Sederhana aja sih. Aduh, tapi ini ada perbincangan menarik ya. Ulil ya, Ustadz Ulil nih ya, bersama dengan Budi dan juga Ari membincangkan terkait Presiden Pak Jokowi yang masih saja dihajar sana sini ya. Entah kenapa ya. Termasuk isu ijazah asli. Mari kita simak aja perbincangannya. Let's go. Itu mantan-mantan presiden di Indonesia itu kan macam-macam, ya kan. Kita juga belum punya standar Amerika bisa tadi itu selesai jadi presiden dibangunkan perpustakaan kan. Dan kalau perlu dimakamkan di perpustakaannya kan, Presidential Library. Bukannya semuanya punya perpustakaan ya? Semua punya dan dimakamkan umumnya di perpustakaannya. Nah, tapi di Indonesia kan kita punya mungkin pola yang berbeda ya. Pola yang berbeda. Nah, Pak Jokowi ini juga kasus yang berbeda kan. Dia masih dicurigai terus bermain di balik layar kan. Sehingga hater-haternya masih, saya heran sampai sekarang ini perkara ijazah belum selesai. Akhirnya UGM baru rilis Gus, iya kan? Ya Allah. Rilis secara resmi.
Ya kan, kalaupun nggak lulus UGM kan masih ada ijazah SMA. Iya, sama aja kan. Masih lulus juga lah. Iya. Apalagi zaman sekarang orang nggak nanya ijazah, lu bisa lakuin apa? Bisa editing nggak lu? Bisa apa gitu Tapi kan? kan syarat daftar pemilu kan ada ijazahnya. Kalau dipalsuin kan kena. Kan SMA. SMA Ya, berkat SMA maksud Kan yang gua. dipermasalahkan S1. Iya. Harusnya ijazah SMA. Iya, nggak masalah. Iya, Iya, di kan? masalahin Pak Jokowi bener kan lulus SMA 6 nih kan? Iya, Bener harusnya kan betul. kayak gitu kan? Iya. Jadi ya menarik itu ya. Kenapa masalah ijazah masih dipersoalkan? Tapi itu menunjukkan bahwa publik masih belum percaya bahwa Jokowi Pak berhenti. Jokowi berhenti. Melakukan aktivitas politik. Nah, Gus Ulil percaya nggak? apa namanya? Pak Jokowi pensiun. Kayak misalnya sekarang di Solo ada wisata gini, Jokowi. Kalau menurut saya, mungkin saya bisa keliru ya. Dalam pandangan saya adalah sebetulnya Pak Jokowi tidak cawe-cawe dalam politik, tapi selalu ada pihak-pihak yang kepingin dia terus cawe-cawe. Karena apa namanya, elektabilitas dia, popularitas Pak Jokowi masih tinggi sekali. Dalam politik, kapital seperti ini nggak bisa diabaikan. Betul. Nggak bisa dianggurin lah ya. Dan nggak bisa dan mencari seperti itu juga susah. Membangunnya lama Kapital popularitas seperti Pak Jokowi itu genuine itu. Itu bukan sesuatu yang artifisial, itu genuine beneran. Nah, ya politisi di dalam era demokrasi terbuka butuh yang seperti ini. Jadi sebetulnya Itu syarat mainnya ya ini. memang itu Iya. currency-nya. Iya, currency-nya ya itu. Currency-nya betul. itu mata uangnya. Ya, jangankan yang Pak Jokowi yang masih kuat, yang udah nggak kuat aja masih merasa kuat kan ya nggak bisa Jadi masih merasa kalau relevan harus bermain. dalam bacaan saya Pak Jokowi sebetulnya masih sudah kepingin istirahat. Tapi banyak pihak-pihak yang kepingin dia terus bekerja. Dia tuh Ya, orang lain ini bukan loh. Pak Jokowi ya. Iya, orang lain kepingin dia terus bermain untuk kepentingan. Keinginan kan nggak mungkin mati kan, yang bisa mati kan kemampuan kan. Ketika keinginan bertemu dengan demand kan paten juga kan, ya kan permintaan. sekti kan? aku. Iya kan. Meskipun Pak Jokowi mungkin juga menikmati situasi dia dibutuhkan ini. Nggak bisa diingkari itu. Tapi kalau Saya juga sering dapat laporan. Saya juga dapat laporan. iya, masih baca survei Pak Jokowi. Dan masih banyak menteri yang sowan ketika lebaran kan. Iya. Kemarin survei apa Populi ya? Iya. Mas Niko. Baca survei. Masih pantau. Pak Jokowi bilang terakhir kalau boleh dikutip ya Pak Non Sewu, ketika ada ide ingin Pak Presiden Prabowo ingin mengembalikan pilkada for certain level di DPRD. Pak Jokowi bilang, wah ini berat sekali. Karena 96% dari survei yang saya baca, itu rakyat nggak setuju. Tapi kutipan lengkapnya nanti kita. iya. Itu bagus tuh, bahasan itu bagus. Iya, itu 90%. Tapi ya kalau mau ambil risiko, kena ini. Karena ujungnya lagi tadi, balik lagi ke maslahat. Jangan-jangan ada maslahat dalam Ya, saya pemilihan setuju. Saya setuju. yang dianggap kembali ke zaman purba sebelum ya kan, Jadi gini. demokratisasi. Jadi gini, kalau Presiden Prabowo merasa bahwa Jokowi ini bermanfaat untuk memperkuat agenda-agenda dia, kenapa tidak? Kenapa tidak juga? Maslahatnya itu. Ya, Prabowo kepingin sukses dengan agendanya, dan untuk sukses ini dia butuh kapital politik yang besar. Selain dari partai-partai koalisinya, dia butuh orang seperti Jokowi yang masih punya tingkat popularity dan yang tinggi sekali. Kenapa tidak? Ya, Pak Jokowi dan Junto Pak SBY juga loh. Iya, kan betul. Dibawa-bawa, maksudnya sering Jadi gini loh, diajak bersama kan. Menurut saya persepsi publik bahwa mantan presiden itu harus out of politik secara total, itu dari mana kaidah itu? Dari mana Anda Amerika harus, mungkin? Ya artinya bagaimana kaidahnya atau parameternya apa Anda mengharuskan seperti itu? Iya benar sih, mengharuskan ya. Ini Mengharuskan bicara itu loh. mengharuskan ya. Kalau mau niru, Anda suka itu ya bebas. Bebas saja, tapi kenapa diharuskan seperti itu? Karena orang rujukannya selalu ke Pak Habibie. Lihat dong Pak Habibie. Contohlah Pak Habibie, ketika sudah tidak menjabat, dia Istirahat benar-benar total. fade away dari Ya tapi politik. itu kan salah satu cara saja. Iya. Ada cara yang lain. Ada cara Gus Dur masih Ada ya. Gus Dur, ada SBY yang punya partai sendiri. Iya, Bu Mega. Iya kan? Ada Bu Mega. Jadi
Jadi kenapa harus menjadikan Habibie sebagai satu-satunya contoh? Bukan berarti Habibie jelek, tapi Habibie hanya one Referensi, possibility. iya. One possibility. Ada possibility yang lain. Iya, iya. Lu mau pakai referensi yang mana nih? Apa Nah, ya kan? itu Mau loh maksud pakai saya itu. bikin sendiri. formula ya silakan. Pak Jokowi mungkin bikin sendiri. Dari mana Karena lu- nggak punya partai misalnya kan? Ini sama dengan rumusan ini. Ormas-ormas keagamaan itu harus, ini sebagian orang harus anti pemerintah sebagai kontrol. Loh kenapa harus anti pemerintah? Emang yang pro nggak bisa ngontrol. Nah itu pertanyaannya kan. Jadi sekarang ini ada satu persepsi bahwa yang disebut dengan ormas yang genuine adalah ormas yang kritis kepada pemerintah. Loh dari mana kaidah itu? Kalau misalnya ada ormas yang memilih jalan politik untuk misalnya kolaborasi tanpa menjadi bagian yang dikooptasi, kenapa tidak? Jadi maksud saya apa ya? Pilihan-pilihan jalan politik itu oleh sebagian pihak di Indonesia mau dibatasi gitu loh, direduksi pada madhab yang paling benar hanya ini. Kalau lu di sana lu menjijikan. Ah, Kalau lu di sini lu benar. betul. Nah, ada konsep tentang najis. Najis. Ya, iya benar. Nah, gimana gue? Di Islam najis tuh gimana? Nah, najis itu kan ya. Jadi sekarang ini Kan ada ungkapan gini Gus Sewu. Ah. Kalau mau lihat ulama yang benar, lihatlah pemimpin politik yang datang ke rumah ulama. Kalau lihat ulama yang misalnya quote unquote melancung gitu, lihatlah ulama yang datang ke istana. Gitu-gitu itu Terus kan kalau jadi nggak ada ulama ke istana siapa yang baca doa di situ? Itu juga pertanyaan saya. Ya, gue kalau ulamanya jadi wapres gimana tuh jadi presiden ya? Kita udah pernah kan punya ulama jadi presiden. Pernah, ya. wapres, Umaroh apa? ulama dan umaroh. Ulama dan Iya. umaroh kan? Itu kan Jadi maksud saya populer sekali tuh. Maksud saya apa namanya pilihan-pilihan di dalam politik itu banyak. Gitu. Iya. Dan yang dilupakan banyak orang adalah semua pilihan-pilihan yang sekarang ini ada, ini pilihan-pilihan dalam kerangka negara demokrasi. Betul betul. Baik yang 02, kenapa harus 02 dulu ya? Ya 01, 02, 03. Ini semua kan bagian dari sistem demokrasi. Artinya tidak ada satupun pilihan politik, baik yang mendukung ini atau ini, itu pilihan yang najis. Kesan saya sekarang ini adalah seolah-olah kalau mendukung ini najis. Najis tuh gimana sih, Gus? Ya kotor, Maknanya Ya, kotor. membatalkan sholat, Sholat. ibadah, membatalkan ibadah kan. Kalau Politik itu ibadah buat orang-orang kan. impure ya. Najis itu impure ya, tidak suci. Ya, begitulah tadi sobat-sobat sedikit perbincangan dari Ustadz Ulil ya kalau ini. Beliau ini tokoh NU juga ya bersama Budi dan Arik ya. Tadi sudah dibilang ya bahwasannya Pak Jokowi ini magnetnya masih kuat lah. Walaupun beliau ini nggak punya partai perorangan lah beliau lah kalau kita katakan. Sendiri aja jalan. Luar biasa. Magnetnya Pak Jokowi masih kuat. Mungkin itu alasan orang-orang terus tadi kalau menurut Kiai Ulil itu ya Ustadz Ulil itu bahwasannya karena banyak orang masih butuh Pak Jokowi. Salah satunya terkait masanya mungkin ya masanya banyak Pak Jokowi yang masih suka sama Pak Jokowi itu masih tinggi lah. Dan itu banyak orang juga menggunakannya, entah siapapun, tetapi terutama di dalam percaturan politik ini ya. Serta juga dendam-dendam yang masih ada, kesumat, dendam di dalam hati yang kecewa banyak sama Pak Jokowi ya. Ya terutama ya yang berseberangan lah, yang kepentingannya dirusak pada saat Pak Jokowi memimpin Republik ini ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.